Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jumpa lagi di channel Lanang Suka Urip 22. Di kesempatan video kali ini, yaitu di Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi, yang tepatnya hari Rabu tanggal 10 April 2024. Saya akan meliput suasana pemakaman yang terletak di Desa Suka Urip, Balongan, Indramayu, di mana di hari yang fitrah ini banyak warga masyarakat Suka Urip yang berkunjung ke makam Desa Suka Urip, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, yang tidak lain bertujuan untuk ziarah kubur, di mana tempat pemakaman di Desa Suka Urip ini bisa dikatakan tempat pemakaman yang paling luas dan paling besar di antara desa-desa lainnya yang berada di Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, yang di setiap tahunnya, yaitu di setiap Hari Raya Idul Fitri, selalu banyak warga masyarakat Desa Suka Urip memadati pemakaman Desa Suka Urip ini bertujuan untuk ziarah kubur. Ini saya berkunjung ke makam Desa Suka Urip masih terlalu pagi ya, sekitar jam 9.30 waktu Indramayu bagian barat, yang biasanya kalau selepas duhur atau selepas asar di pemakaman Desa Suka Urip ini lebih banyak dan lebih padat warga Desa Suka Urip yang berkunjung untuk bertujuan ziarah kubur, tentunya di Hari Raya Idul Fitri ini. Semoga dengan ziarah kubur ini, baik itu sahabat, keluarga, orang tua, saudara, dan sanak famili kita yang sudah meninggal dunia bisa bahagia dengan dikunjunginya makam pekuburannya, yaitu oleh saudara-saudaranya yang masih hidup di dunia, tentunya dengan mendoakannya. Semoga semua almarhum dan almarhumah yang meninggal dunia mendahului kita yang masih hidup di dunia bisa mendapatkan tempat yang layak di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan diterima segala amal ibadahnya, serta dilapangkan di alam kuburnya. Karena dengan ziarah kubur ini juga akan mengingatkan kita semua yang masih hidup di dunia ini bahwasanya kita semua yang hidup di dunia ini akan menyusul mereka suatu saat nanti ketika ajal menjemput, maupun ketika waktu yang sudah ditentukan sudah tiba. Dan ini bisa menjadi suatu pengingat bagi kita semua bahwasanya hidup di dunia ini hanyalah kehidupan fana sementara, dan kehidupan yang kekal hakiki dan selamanya itu hanyalah di akhirat, yaitu kehidupan yang kekal di alam baka, kekal abadi di dalamnya. Dari itu, persiapkan diri kita untuk memperbanyak amal ibadah selagi kita
masih diberi kesempatan hidup di dunia ini untuk lebih memperbanyak ibadah dan lebih memperbanyak lagi amal soleh maupun amal-amal yang lainnya untuk bekal kita di hari akhir nanti. Semoga dengan melihat video ini bisa menjadi renungan bagi kita semua yang masih hidup di dunia. Dengan melihat hamparan luas tanah makam kuburan yang di sekelilingnya, yaitu dipenuhi dengan penduduk-penduduk yang sudah meninggal dunia, yaitu penuh dengan pekuburan atau makam dari orang-orang yang sudah meninggal. Semoga dengan video ini juga bisa menjadikan kita agar kita tidak sombong, tidak menyombongkan diri selama hidup di dunia, yaitu menyombongkan dengan apa yang kita miliki maupun apa yang kita punya di dunia ini. Karena dikala kita mati nanti, tidak ada yang akan kita bawa selain kain kafan yang akan menemani kita, dan juga amal ibadah dan amal soleh yang bakal menemani kita di alam kubur sana. Jabatan serta kedudukan tidak akan bisa kita bawa ketika kita mati nanti, kecuali hanya sehelai kain kafan yang membungkus tubuh kita yang bisa kita bawa ke alam kubur kita nanti, dan juga hanya amal ibadah dan amal kebaikan kita yang akan menemani kita di alam baka nanti. Ingat, ketika ajal sudah menjemput, ketika waktunya sudah tiba, maka harta, tahta, mahkota, serta kedudukan tidak akan bisa menebus kita dari kematian, dan juga tidak akan bisa menyelamatkan kita dari ajal. Kemanapun kita akan melompat, kita akan pergi dan kita akan lari. Tapi ketika waktunya sudah tiba, ketika ajal sudah menjemput, kita tidak akan bisa lari darinya dan tidak akan bisa pergi darinya, dan kita pasti akan mati juga. Kematian tidak memandang bulu, tidak memandang jabatan. Ketika memang waktunya sudah tiba, maka malaikat maut tidak akan segan-segan mencabut nyawa kita, dan semua tidak akan bisa menjamin keselamatan kita dan tidak akan bisa menebus kita dari kematian. Dan ingatlah bahwa sesudah kehidupan di dunia ini dan sesudah kematian nanti, akan ada kehidupan baru di alam baka, yang dimana kita akan kekal di dalamnya abadi untuk selama-lamanya. Kita akan dipertanggungjawabkan dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan apa yang kita perbuat selama di dunia ini, baik itu buruknya maupun baik itu baiknya. Allah akan membalas kebaikan kita selama di dunia ini dengan kebaikan dan kebahagiaan yang berlipat ganda di alam baka sana. Dan Allah juga akan membalas dengan siksa yang amat pedih dengan keterburukan dan keburukan yang kita perbuat di dunia ini selama kita hidup di dunia. Allah Azza wa Jalla akan membalas dengan balasan yang sesuai
dari apa yang kita perbuat selama kita hidup di dunia. Dari itu, marilah kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amal ibadah kebaikan dan amal soleh kita selama kita hidup di dunia, untuk bekal kita di akhirat nanti, selama kita masih hidup di dunia dan selama kita masih bernyawa. Karena ingatlah, kehidupan ini, hidup di dunia ini hanyalah suatu perjalanan panjang untuk menempuh suatu tujuan, yaitu tujuan yang nyata dan tujuan yang sebenar-benarnya, yaitu akhirat. Surga atau nerakakah yang akan kita dapatkan di akhirat? Itu tergantung bagaimana kita selama hidup di dunia ini. Dari itu, jika kita menginginkan surga di kehidupan yang kekal di akhirat nanti, maka marilah kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amal ibadah dan amal soleh serta amal kebaikan selama di dunia ini. Namun, jika kita menginginkan neraka, itu tergantung bagaimana kita hidup di dunia. Yakinlah bahwa kita akan dihidupkan lagi dan akan dibangkitkan lagi sesudah kematian, sebagaimana Allah telah menghidupkan kita sebelum ketiadaan kita, yaitu kelahiran kita di dunia ini. Begitu juga sangat mudahnya Allah untuk membangkitkan dan menghidupkan kembali kita yang sudah meninggal dunia sesudah kematian. Dan untuk kita yang masih hidup di dunia, jangan kita terus terlena oleh kenikmatan dan keindahan dunia yang hanya bersifat fana dan sementara. Dan ingatlah, kita juga harus sering-sering mendoakan, baik itu sanak saudara, famili, kerabat, keluarga, maupun orang tua kita yang sudah tiada dan sudah meninggal dunia, agar mereka yang sudah tiada dan meninggal dunia merasakan bahagia dan merasakan kesenangan di alam baka sana karena kiriman doa-doa dari kita, saudara, sanak familinya yang masih hidup di dunia. Dan semoga kelak kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan dalam keadaan iman dan Islam, dan semoga kelak kita semua berada dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan semoga video ini menjadi renungan untuk kita semua yang masih hidup, bahwasanya kematian itu nyata. Kematian itu nyata. Kematian itu nyata, dan kita akan berada di alam kubur, di alam baka, di alam akhirat untuk selama-lamanya sesudah kematian. Dan kita juga akan dibangkitkan lagi sudah kematian untuk dimintai pertanggungjawaban akan apa yang kita perbuat selama kita hidup di dunia. Wallahu a'lam. Sekali lagi, di hari yang fitri ini, yaitu di hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah, tepatnya hari Rabu tanggal 10 April tahun 2024 Masehi, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Titipakan bebas main warung lu ya. Pecinta channel Lanang Suka Ori 22,
Seperti inilah suasana di hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah di pemakaman Desa Sukaurip, Kecamatan Balongan, yang di hari ini tepatnya hari Rabu tanggal 10 April tahun 2024 di pemakaman Desa Sukaurip dipenuhi oleh warga masyarakat penduduk Desa Sukaurip yang berkunjung ke makam Desa Sukaurip bertujuan untuk ziarah kubur untuk mendoakan famili keluarganya yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan yang masih hidup di dunia. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa-doa kita untuk semua almarhum dan almarhumah yang telah meninggal dunia mendahului dari yang masih hidup di dunia bisa sampai kepadanya dan bisa membawanya dalam ketenangan di alam bakar sana. Dan dengan doa-doa dari kita yang masih hidup di dunia yang telah mengunjunginya, yang telah berjarak kubur, semoga semua para almarhum dan almarhumah merasakan kedamaian di alam kuburnya, serta dapat tersenyum dan merasakan bahagia karena telah dikunjungi dan telah didoakan oleh karib, kerabat, sahabat, sanak, famili, dan keluarganya yang masih hidup di dunia untuk menyempatkan mendoakannya dan mengunjunginya. Menjelang Ramadan diyakini sebagai waktu utama untuk ziarah kubur, yaitu mengunjungi kubur orang tua atau kerabat dikenal dengan nyadran. Yang tepat, ziarah kubur itu tidak dikhususkan pada bulan Sya'ban saja. Kita diperintahkan melakukan ziarah kubur setiap saat agar hati kita semakin lembut karena mengingat kematian. Nabi bersabda, lakukanlah ziarah kubur karena hal itu lebih mengingatkan kalian pada akhirat kematian. Hadis keutamaan ziarah kubur dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb. Mereka berdua berkata, Muhammad bin Ubaid menuturkan kepada kami dari Yazid bin Kasyaan. Ia berkata dari Abu Hasim. Ia berkata dari Abu Hurairah. Ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah kepada makam ibunya, lalu beliau menangis. Kemudian menangis pulalah orang-orang sekitar beliau. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan sekali lagi saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.